Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku ingin coba membuat, mengenalkan tentang apa itu Canva. Jadi di materi Ibu Berdaya ini ada tentang perkenalan tentang Canva. Kenapa, aku memasukkan ini ke dalam materi Ibu Berdaya karena Canva ini adalah awal mula aku bisa menuangkan ide-ide aku gitu. Terus dari Canva juga aku bisa menghasilkan sesuatu dan dengan Canva juga aku bisa, menuangkan ide kemudian aku post di sosial media untuk bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Dulu awalnya itu melihat orang-orang gitu template atau worksheet-worksheet pada zaman itu tahun 2016 apa 17 itu kok ngelihat orang-orang pada bisa bikin worksheet ini gimana ya cara buatnya gitu. Aku ada rasa penasaran itu. Dan ternyata mungkin dari mereka yang buat worksheet itu ada yang mungkin bikinnya pakai vektor, ada yang membuatnya juga pakai ilustrasi atau mungkin pakai aplikasi-aplikasi tertentu kayak pakai Adobe Illustrator itu loh yang kayak gitu. Nah, baru 2021 kalau nggak salah aku kenal Canva. Waktu itu aku ingin banget belajar dan ternyata masih belajarnya tuh masih sendiri gitu. Nah, belajar sendiri tuh bisa gitu, tapi sayangnya nggak terstruktur. Sampai akhirnya aku ikut kelas pertama dengan Kak Risma kalau nggak salah. Dari situ ada challenge-challenge yang dikerjakan dan akhirnya aku mulai bisa tuh. Cuma aku berhenti, nggak aku terusin, aku nggak seriusin karena ada beberapa hal yang harus aku fokus di tempat lain, kayak aku juga kerja, terus aku, ada hal yang lebih prioritas gitu. Akhirnya aku nggak terlalu fokus di Canva. Sampai akhirnya kemarin 2024 awal kayaknya, aku mulai lagi ngulik Canva dengan ikut berbagai macam kelas. 2024 atau enggak 2023 aku agak lupa. Nah, terus dari situ mulai deh, ikut challenge-challenge-nya dan akhirnya aku bisa masuk di studio Canva gitu. Dan dari situ jadi ngerasa, ternyata ini Canva tuh aplikasi yang buat emak-emak banget gitu, gampang. Nah, apa itu Canva? Kita di sini langsung aja ya. Jadi tadi udah dijelasin kenapa sih kok harus Canva, kenapa nggak aplikasi yang lain? Boleh-boleh aja sih aplikasi yang lain. Tapi untuk aku sendiri yang emak-emak yang gaptek, yang banyak banget kegiatannya, bagi aku Canva itu sangat mudah gitu ya. Paling mudah, terus juga ngikutin tren, sama palu gada apa aja ada gitu. Bahkan sekarang udah ada sheet juga, apa yang kayak Google Sheet gitu ya. Itu juga ada gitu dan membuat bagan bisa, bikin apa aja bisa, AI juga ada gitu. Jadi udah palu gada banget dan paket lengkap. Apalagi dia didesain emang untuk ibu-ibu yang nggak ngerti desain untuk bisa membuat sebuah karya gitu. Nah, manfaatnya apa kalau kita udah bisa belajar Canva? Tentu saja bisa jadi alat promosi. Misalnya di sini teman-teman itu seorang, eee, apa, penjual online gitu. Kita bisa membuat media promosi yang menarik dengan menggunakan feeds Instagram. Ada template-nya juga, nanti kita bisa buat-buat di situ. Sebagai media digital untuk memberikan informasi tadi benar ya, misalnya, teman-teman juga seorang guru, itu bisa dijadikan kita, sebagai guru bisa membuat media pelajaran kayak lembar kerja siswa atau administrasi guru dengan menggunakan Canva gitu, udah nggak perlu pakai Word lagi, jadi lebih banyak, variasinya gitu kan. Terus yang ketiga bisa menjadi alat dokumentasi, kayak misalkan punya anak kecil bikin dokumentasi untuk anak-anak, bagi yang, praktisi homeschooling ataupun yang enggak, kita bisa bikin template dokumentasi di situ. Jadinya nggak perlu nyimpen di, media sosial atau di laptop ataupun di handphone yang pasti memorinya akan penuh gitu. Yang keempat tadi media pembelajaran ya, bisa untuk ngajar, bisa bikin apa, media ajar yang menarik juga gitu. Dan yang kelima ini adalah menghasilkan cuan. Tentu saja, sebelum masuk ke cuan ini sebenarnya udah 4 tadi juga udah sangat bermanfaat ya. Cuma dari menghasilkan cuan ini yang paling menarik gitu, yang paling diminati. Nah, gimana sih caranya biar bisa menghasilkan? Ini yang udah pernah aku coba gitu, walaupun belum sehebat yang lain gitu. Aku juga masih sangat pemula banget, belum belum menghasilkan terlalu banyak gitu, tapi nggak apa-apa juga kan namanya juga proses, gitu.
Dan memang kalau kita fokus mungkin bisa lebih, tapi karena aku sendiri, masih bekerja, jadi jarang harus terbagi-bagi waktunya, jadi masih banyak belajar, masih harus banyak belajar. Nah, apa gitu yang bisa dihasilkan dari Canva? Yang pertama bisa menjadi Canva creator. Nah, Canva creator ini biasanya yang menjual template. Menjual template-template. Biasanya kalau buka aplikasi Canva, nanti ada template presentasi, ada template promosi, ada apa e-book dan lain sebagainya, itu namanya Canva creator. Nah, aku di sini juga sebagai Canva creator di salah satu studio Canva. Aku gabung di sana, nggak aku buat sendiri. Jadi aku ngikut sama orang lain. Dan ini lumayan sih untuk sistem kerjanya sendiri aku kurang paham ya, karena aku hanya fokus membuat template aja. Terus masalah di-submit atau enggak itu pihak studionya yang paling paham. Terus yang kedua itu Canva kontributor, biasanya ini yang bikin-bikin yang suka gambar, misalnya elemen, bikin elemen-elemen gitu ya, foto, video, itu Canva kontributor. Dan sebenarnya sih nggak cuma di Canva kontributor ya, di Shutterstock juga bisa, tapi ini fokus di Canva. Tuh, terus yang ketiga, menjual template. Nah, ini menjual template sekarang tuh banyak banget. Hampir kayaknya banyak orang yang jualan template gitu. Dan ini kita sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan kita gitu. Misalkan di sini teman-teman seorang guru gitu. Nah, mungkin fokusnya template-nya ke template yang berhubungan dengan bahan ajar atau pendidikan gitu. Jadi beda-beda disesuaikan sama potensi masing-masing. Kalau misalnya ibu rumah tangga mungkin bisa menjual apa? Membuat kayak buku planner atau misalnya buku manajemen waktu atau misalnya membuat list resep gitu, itu juga bisa. Terus yang keempat itu produk DIY. Kalau ini kan lebih ke produk fisik ya. Memang cukup apa? Butuh modal yang cukup banyak. Tapi kalaupun enggak, dari tahap 1, 2, 3 ini dulu aja gitu. Itu juga udah bisa. Nah, terus gimana cara jualnya? Yang pertama ke Canva sebagai tadi Canva kontributor ataupun Canva creator, terus ke media sosial, dengan kita juga harus menjadi seorang content creator ya, karena kan promosinya lewat konten. Terus situs freelancer, ini aku belum pernah coba sih, udah pernah bikin akun tapi belum pernah pecah telur. Terus di Link sama Mayar. Nah, sebenarnya dua ini hampir mirip ya, cuma sekarang yang lebih populer itu Link. Terus yang berikutnya tuh di e-commerce, di Shopee atau di apa itu kan banyak banget yang jual template. Terus yang terakhir tuh ke perorangan, bisa di WA ataupun media sosial. Nah, yang bisa dijual itu apa aja? Tadi ya udah dijelasin, ada template, ada e-book, ada game edukasi, macam-macam, kelas online, ataupun ikhlas gitu yang kita tuh benar-benar autopilot. Jadi kita bikin rekamannya aja, yang penting kita rajin promosi bikin konten gitu. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa menghasilkan dari Canva? Kalau berdasarkan pengalaman aku, kita belajar dulu dari basic Canva ya. Jadi kita ikut kelas basic Canva dulu supaya apa? Supaya kita paham dengan eh, apa fundamental dari desain gitu ya. Kayak misalnya gambar yang tepat tuh kayak gimana. Kadang-kadang kan banyak ya desain-desain yang ternyata fontnya tuh nggak cocok sama gambar desainnya gitu. Atau apa namanya, struktur desainnya tuh masih belum menarik. Kadang fontnya masih campur-campur atau misalnya terlalu banyak elemen dan sebagainya. Jadi orang tuh nggak fokus, nggak tertarik ke desain kita. Makanya kita perlu belajar basic Canva dulu. Nah, kalau basic Canva-nya udah bisa, baru nih kita mungkin bisa coba-coba bikin template DIY atau mungkin template-template yang kayak e-book atau apa aja lah sambil latihan di situ, sambil kita ikut challenge-challenge di berbagai media sosial. Nah, kalau ini udah, ternyata tuh ada kelas-kelas DIY juga. Teman-teman bisa ikutin kelas-kelas itu juga. Nah, nanti kalau udah baru deh belajar tentang cara pemasarannya ke link atau ke situs freelancer, sekaligus belajar juga untuk menjadi seorang content creator. Ya, paling itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.